kami menyampaikan hasil realokasi anggaran ya, bukan efisiensi, realokasi anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. Dari realokasi itu nanti akan dibuat peraturan kepala daerah, itu peraturan gubernur yang menjabarkan seluruh belanja-belanja dari hasil realokasi anggaran yang hari ini mencapai 5,4 triliun ya. 5,4 triliun itu kemudian belanja turunannya seperti apa kami sampaikan. Walaupun baru dalam gambaran-gambaran umum, belum sampai pada judul per item jenis kegiatan yang akan dikerjakan. Itu sudah final segitu Pak? Ya bisa bertambah dan bisa berkurang. Kan kita nanti analisis lagi, siapa tahu dari besok dan lusa masih ada ditemukan sesuatu yang bisa kami realokasi. Kalau dialokasikan pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat. Kemudian kedua, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan sekolah baru, pembangunan puskesmas rawat inap, pembangunan rumah rakyat miskin, pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum teraliri listrik, jaringan air bersih, beasiswa, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang barangkali angka-angkanya memang fantastis ya Pak Sekda ya. Misalnya dari 20 berubah jadi 600 gitu. Memang fantastis. Misalnya PJU dulu berapa? Ya mungkin ya sekitar 40 miliar, hari ini menjadi 600 miliar. Jadi perubahannya bisa mencapai 1000% dari belanja sebelumnya. Perubahannya di perubahan APBD atau mekanisme melalui itu peraturan gubernur. Perkada kan sudah ada surat edaran dari PPM. Gubernur memiliki otorisasi untuk melakukan perubahan melalui pergeseran melalui peraturan gubernur. Berarti langsung ya Pak? Nggak nunggu Langsung. Sebenarnya sifatnya kami ke DPRD itu memberitahukan, tetapi kami menjaga hubungan kemitraan yang baik sehingga kami menyampaikan hari ini, kemudian meminta saran dan pendapat, termasuk minta usulan-usulan di daerah pemilihan. dengan adanya Pak ya ditambah dari orang untuk saat ini gimana Pak? Justru dengan realokasi ini sesungguhnya sudah bisa, kalau saya sampaikan, visi misi saya sudah terjemahkan lewat APBD ini sudah 70%. Jadi tahun depan itu tinggal 100% sebenarnya apa yang menjadi janji politik ya. Karena janji politik saya kan infrastruktur jalan, layanan air bersih, pembangunan rumah sakit, puskesmas, kemudian penyiapan lapangan kerja dengan mendorong investasi, beasiswa, sekolah baru, rumah rakyat miskin, jaringan listrik, seperti itu. Ya, jadi karena saya targetkan seluruh janji politik saya itu tercapai dalam waktu 2 tahun. 2025-2026. Pak, terkait bencana di Bogor, Pak? Nah itu termasuk kan peraturan gubernur yang untuk merealokasi anggaran itu termasuk di salah satunya adalah merespon peristiwa yang terjadi di masyarakat. Banjir di Karangligar belum selesai dari dulu, banjir di Dayakolot, banjir di Kota Bandung, kemudian di Garut, di Bogor hari ini kan perlu realokasi untuk membelanjakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan publik, karena kebanyakan penanganan bencana kita ini kan cukup dengan membagi sembako. Pak, katanya kan Bapak di media sosial bilang di Bogor akan mengevaluasi tempat wisata. Oh iya, saya ngomong aja terus terang aja, di situ kan ada Jaswita tuh. Jaswita itu membangun sarana rekreasi di puncak. Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu pionnya, kubahnya atau kemudian terjatuh masuk ke sungai. Kemudian menyumbat dan kemudian menjadi luapan air. Itu berdasarkan keterangan Bupati Bogor tadi ketika ngomong di telepon dengan saya. Nah ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting. Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta mungkin. Swasta juga harus berani mengevaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang. Keselamatan warga lebih utama dari apapun.
Pak, kalau soal PTPN itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya itu kan terjadi gini loh. PTPN itu merubah peruntukan lahan dari area perkebunan teh menjadi area rekreasi. Di area rekreasi itu dibuatlah bangunan-bangunan seperti yang terjadi di Ciater, seperti yang terjadi di di Ciwidey, terjadi di Puncak. Nah, ini kan saya juga aneh. Namanya juga PT Perkebunan. Tapi di PT Perkebunan merealokasi anggaran, mealokasi tanah dari areal perkebunan menjadi areal bangunan. Ya, menurut saya PTPN-nya nanti harus diganti menjadi PT Pariwisata.